Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang soal uji kompetensi keahlian untuk praktek kejuruan ya, untuk SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ paket 2 dengan judul tugas rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Ini tugasnya ya untuk kalian. Beberapa alat nanti ada PC, ada laptop, smartphone, ada crimping tool, kemudian kabel tester. Kemudian komponennya nanti yang pertama Wi-Fi router board sama router board. Nanti kita menggunakan dua buah Mikrotik RB941 ya. Satu sebagai router Wi-Fi router board, yang satu lagi sebagai switch. Di sini. Nanti bahannya kita menggunakan kabel Cat 5 1 meter dan 3 buah. Peralatan yang dibutuhkan. Judul tugasnya rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Langkah kerjanya dalam uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Wi-Fi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server dan bandwidth limiter. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel atau non-hotspot dan jalur wireless atau hotspot. Ini adalah konfigurasinya yang akan kalian gunakan. Yang pertama nanti di sini ada identifikasi peralatan, kemudian spesifikasi perangkat, kemudian topologi jaringan. Berikutnya di sini ada konfigurasi Wi-Fi router, ketentuannya konfigurasinya ada VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN 1 ID 10 nama siswa, kemudian VLAN 2 ID 20 untuk guru. Kemudian untuk Ether 1 ya untuk disesuaikan dengan internet ya. Internet dan juga yang disesuaikan dengan network yang diberikan ISP. Ini IP VLAN sudah jelas, dikasih DHCP pool. Berikutnya nanti kalian di hotspot nanti dengan dikasih nama UKK nomor absen. Di sini kalau nomor absen aja kurang lengkap, misalkan saya tambahkan nomor absen, spasinya dikasih nama, misalkan nama siswa, gitu. Kemudian passwordnya 1235678, DHCP poolnya. Nah kemudian nanti diubah tampilan hotspot itu menjadi selamat datang di hotspot SMK XXX. XXX adalah nama sekolah Anda. Nah itu. Berikutnya adalah membuat 3 user dengan ketentuan seperti berikut. Ada user kepala sekolah, passwordnya 123, kecepatannya ini, sampai user siswa, passwordnya 789, kecepatannya 18 Kbps. Ini nanti dibikin profile. Berikutnya konfigurasinya, port 1 terhubung ke Wi-Fi router ya sebagai trunk port. Ini untuk port Mikrotik 2, port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1, port 4 terhubung ke VLAN 2. Gunakan metode VLAN, ada secure dan logika always strip. Nanti kita gunakan ini. Nah untuk pengujiannya nanti kalian terhubung dengan port 2. Ini untuk PC Mikrotik 2 terhubung dengan port 2 ya. Nanti adanya DHCP, berarti sesuaikan dengan kalau port 2 VLAN 10. Dan kalau laptop port 4 berarti nanti VLAN 20. Kemudian jaringan klien menggunakan HP ya, Android kalian menggunakan HP. Nanti untuk login hotspotnya nanti ada user yang digunakan, yaitu ada user kepala sekolah, guru atau siswa. Nanti bisa pilih salah satu. Ini topologinya. Jadi nanti ISP masuk ke Mikrotik 1 melalui Ether 1. Kemudian Ether 2 terhubung ke Mikrotik 2. Kemudian Mikrotik 2 di Ether 1 di sini. Nah, Ether 2 terhubung ke PC 1, kemudian Ether 4 terhubung dengan PC 2. Perangkat HP kalian login hotspot ya, terkonek dengan VLAN 1 dari Mikrotik 1. Ini adalah konfigurasi dari IP address-nya. Ini sudah jelas seperti ini untuk konfigurasinya. Oke, sekarang kita bahas dulu. Yang pertama kita setting konfigurasi Mikrotik 1. Kita konfigurasi dari ISP, Mikrotik 1 dan smartphone. Nah, nanti untuk Ether 2 dan ini untuk Mikrotik 2 nanti menyusul aja. Yang pertama ini dulu. Kita konfigurasi ISP, kemudian Mikrotik 1, kemudian nanti terhubung melalui wireless ke smartphone menggunakan user hotspot yang kalian buat. Oke, kita mulai aja untuk konfigurasinya. Jangan lupa yang pertama, kalian nanti komputer kalian IP-nya dikasih IP ya untuk konfigurasinya, dikasih IP
standar mikrotik saja, kasih IP kalian 192.168.882 di sini. Kemudian kalian hubung ya mikrotik 1 dengan ISP ya. Kalian masukkan di port 1. Kalian di sini untuk mikrotik 1 terhubung ke ISP Ether 1. Kemudian kalian untuk konfigurasinya kita gunakan port yang tidak digunakan, yaitu Ether 4. Berarti Ether 4 terhubung ke komputernya, ke komputer PC 1 misalkan untuk konfigurasi. Jadi nanti untuk konfigurasi kita hubungkan mikrotik Ether 4 kemudian ke PC 1. Oke, kita coba, kita buka Winbox, kita coba dicek. Oke, ini sudah ada. Kita pakai login pakai MAC address, kemudian saya pilih connect seperti ini. Nah, oke, ini sudah di sini untuk konfigurasinya mikrotik ya. Jangan lupa yang pertama reset dulu. Misalkan kalau masih ada settingannya kita reset dulu. Kita masuk ke sistem, reset configuration, kita no default configuration, kemudian reset configuration. Yes, kalian reset di sini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Setelah di reset tadi sudah di reset, kalian mulai beri identitas mikrotik 1 dengan nama UKK nama siswa. Oke, kita bikin UKK sesuai dengan nama kalian. Kalau saya UKK Hidayat. Oke, kita identitasnya masih standar, kita bikin Afif Hidayat. Kita masukkan sistem identity, kita buat nama UKK strip Afif Hidayat seperti ini ya. Nah, ini kemudian di oke. Di sini sudah terhubung, namanya jadi UKK Afif Hidayat. Setelah itu nanti di sini kalian setting. Kalau di soal di saya di sini ISP-nya saya soalnya adalah 10.10.10.10.1. Berarti di Ether 1 mikrotik satunya berarti 10.10.10.2 prefix 30. Jadi di sini saya setting IP address-nya, saya setting 10.10.2 prefix 30. Jadi ISP nanti menyesuaikan dari penguji ya, nanti dikasihkan IP ISP dan kalian tinggal menyesuaikan. Ether 1 kita apply, kita oke. Nah, ini sudah. Berikutnya kita setting DNS. IP kita DNS, kita masukkan DNS Google 8888, tambah lagi 8844 low remote request, kemudian di apply oke. Setelah itu kalian setting lagi di firewall, IP firewall kalian pilih NAT, di sini NAT, tambahkan NAT-nya, kalian mulai dari general, chain-nya source NAT, search NAT. Out interface-nya kita karena inputnya pakai Ether 1, kita pakai Ether 1. Kemudian action-nya kalian pilih mesh query, kemudian di apply, di oke. Setelah itu kita setting gateway. Gateway nanti kita sesuaikan dengan di root-nya ya, di root kita sesuaikan dengan IP ISP. Berarti di gateway kalian masukkan IP ISP 10.10.10.1. Oke, kita apply, kita oke. Setelah itu kita tes apakah sudah terhubung antara mikrotik 1 dengan internet. Kita cek di terminal, huruf kecil ping 8888, kita enter. Oke, sudah terhubung. Berarti untuk di sini sudah terhubung ya, sudah terhubung antara mikrotik 1 dengan ISP sudah terhubung. Berikutnya kita konfigurasi hotspot, kita masukkan IP hotspot sesuai dengan soal, yaitu 192.168.20.1. Kita tambahkan IP hotspot address, tambahkan di sini plus 192.168.20.1 prefix 24. Interface-nya VLAN 1, apply, oke. Nah, di sini kalau merah berarti interface VLAN 1 belum diaktifkan. Berarti kalian aktifkan dulu interface. Ini VLAN 1 kalian aktifkan dulu. Centang seperti ini. Nanti di sini statusnya jadi tidak merah lagi, warna hitam ya seperti ini. Berikutnya kalian nyeting DHCP pool ya, karena kalian nanti servernya mulai dari 20.10 sampai 20.50. Kalian setting DHCP server untuk VLAN 1. Berarti setting DHCP-nya IP DHCP server, DHCP setup, DHCP server interface-nya VLAN 1. Di next lagi, ini di next lagi. Next lagi. Nah, di sini karena kalian poolnya tadi soalnya adalah 20.10 sampai 20.50.
10 sampai 50. Kemudian di next 20 sampai 50. Next lagi, di next lagi, next lagi. Oke. Sudah, sekarang kalian tinggal konfigurasi DHCP server sudah di VLAN 1. Ini merah karena belum digunakan, masih merah. Oke, berikutnya wireless. Nah, konfigurasi wireless di sini kalian akan menggunakan UKK nomor absen. Oke, nama nomor absen. Berarti passwordnya 723456778. Nah, kalian lebih enak dulu bikin passwordnya dulu, password wirelessnya. Karena nanti security profile-nya tinggal nambahkan di nama wirelessnya. Bikin security-nya dulu, security profile, tambahkan di sini. Profile 1 kita pilih dynamic keys. Ini BPA2 PSK dicentang. Passwordnya 123456778. Apply. Oke, passwordnya profile 1 ya, sini. Berikutnya kalian tinggal masuk ke wireless. Di sini klik 2 kali. Nah, di sini wireless, tab wireless ya. Karena kita menggunakan mode access point, kita pakai AP, modenya AP bleed. Nah, kemudian SSID-nya dikasih nama UKK, misalkan Afif Hidayat 01 misalkan, ini absen saya. Jadi, jangan lupa security profile, karena tadi kalian sudah bikin passwordnya 1 sampai 8, kita arahkan ke profile 1. Profile 1, kemudian di oke. Kita sudah menggunakan VLAN 1. Sekarang kita setting hotspot. Kalian setting hotspot berarti masuk ke IP hotspot, seperti kalian nyeting hotspot berarti kalian menggunakan tinggal menyesuaikan dulu di sini hotspot setup. Setupnya karena arahkan ke VLAN 1, kemudian di next Masquerade Network. Oke, tadi soalnya 20.10 sampai 50 sudah. Di next lagi, sertifikatnya next lagi, ini juga di next. Oke, DHCP server oke, di next. Nah, DNS name-nya di soal itu kalian disuruh mengganti DNS name-nya menjadi portal SMK di sini. Soalnya kan di sini mengganti alamat wajibnya ya. Ini portal smk.schid. Gitu, berarti ganti semua portal smk.sch.id. Ini untuk apa di sini? Nah, supaya nanti untuk loginnya kalau kalian bingung kalian bisa menggunakan ini. Kalian next lagi. Di next lagi ya. Sekarang ini berikutnya setelah kalian menggunakan spot ya, kalian sebenarnya bikin profile dulu. Profilnya kalian suruh menggunakan profil 128, 256 sama 512 untuk kecepatannya. Ini menyesuaikan dengan kecepatannya. Jadi kalian menggunakan membuat user profile. Kalian menggunakan user profile, tambahkan di sini. Kalian misalkan menggunakan kalau di soal 128 ya, 128. Oke, kalian sesuaikan. Address poolnya kalian bikin DHCP pool 0 tadi, kemudian digunakan untuk satu user, berarti nanti misalkan di sini misalkan untuk kepala sekolah, siswa atau apa nanti untuk satu tok. Rate limitnya di sini kalian menggunakannya 128K garis miring 128K. Jadi profilnya untuk kecepatannya 128K. Apply, oke. Kalian tambahkan lagi di sini 256. Dashboardnya pool 0, kemudian kecepatannya 256K garing 256K. Oke, berikutnya tambah lagi yang profil 512. Sini ada spoolnya. Kita tambahkan di sini adalah 512K garing 512K. Kecepatannya di sini, kemudian di apply. Oke, ini user profilnya sudah dibuat. Setelah user profile berarti kalian membuat akun ya dengan nama kepala sekolah, guru, dan siswa sesuaikan dengan soal. Kalau di soal berarti untuk kepala sekolah berarti password 123, kecepatannya 512. Jadi tadi profil yang 512, guru profilnya 256, siswa profilnya 128. Kalian tinggal masukkan di sini. Berarti kalian bikin user ya, tambahkan di sini. Kalian bikin tadi servernya hotspot 1 ya. Soalnya nanti tadi jangan lupa kepala sekolah. Di sini saya kasih nama kepala sekolah
Passwordnya soal itu 123. 123, profilnya menggunakan 512. Profil 512 di apply. Oke. Tambah lagi password 1 guru. Passwordnya tadi 456, profilnya 256. Guru itu 256 ya, 456 ya. Oke, kemudian di apply. Oke, satu lagi siswa, password 1 siswa, passwordnya siswa itu 789. Oke, kita bikin di sini 789, profilnya 128. Apply. Oke, udah untuk. Nah, sekarang kalian rubah tampilan, berubah menjadi selamat datang di hotspot SMK HKTI 2 dan powered by nama siswa, ini nama kalian misalkan. Nah, di sini untuk merubah tampilan hotspot loginnya. Oke, supaya nanti merubahnya kalian menggunakan aplikasi tambahan, kalian menggunakan Notepad++, nanti bisa seperti itu. Pertama, kalian buka dulu di sini, arahkan sini dulu. Misalkan bikin jalur di sini untuk data dokumen, atau di D atau di E bebas, terserah. Misalkan saya di UKK paket 2 di sini sudah saya bikin foldernya. UKK paket 2 di sini kita bikin folder sudah ada. Kita akan merubah tampilan login. Pertama, kalian buka. Di sini adalah mikrotiknya, kalian pilih file. Di sini ada file. Ini file, klik. Nah, di file ini kalian pilih yang login.html, berarti ini login.html ini. Nah, ini kalian drag, berarti drag itu maksudnya ditekan, kemudian nanti dilepaskan yang lama. Sesuaikan dengan arahkan ke tempatnya. Nah, tadi di sini berarti ini saya drag ke bawah, arahkan ke UKK paket 2 tadi. Di sini saya lepas. Nah, ini sudah login.html. Di sini login.html kita edit untuk tampilannya. Yang please loginnya kita ganti ke please log on to ya, kita diganti ke selamat datang di hotspot SMK HKTI 2. Jadi caranya kita masukkan di sini UKK paket 2, klik kanan, edit with Notepad++. Seperti ini. Nah, di sini kalian cari yang please log on to use. Nah, ini kalian klik, diganti. Berarti selamat datang hotspot SMK HKTI 2 ini. Kemudian power by Mikrotik router US diganti sesuai nama, berarti by nama saya aja, Afif Hidayat. Kemudian kalian simpan di sini, udah disimpan, save. Setelah di save, berarti kalian ini keluar aja, kalian balik ke sini, tadi berarti ini sudah di save. Nah, kalian ini kembalikan lagi ke Mikrotik atau file yang ada di Mikrotiknya. Jadi loginnya kalian kembalikan lagi ini karena sudah diedit tadi ya. Nah, kalian arahkan dulu di sini, nanti arahkan ke sini ya. Berarti caranya ini di drag dulu di Mikrotik, klik, arahkan ke login.html. Nah, ini kemudian lepas saja. Nah, ini sudah pindah ya untuk loginnya. Oke, ini sudah untuk merubahnya ya. Tampilannya mudah. Nah, sekarang kita coba apakah sudah jadi atau belum. Misalkan saya menggunakan user guru. Kita akan masuk ke guru 456. Kita masukkan di sini. Kalian menggunakan HP. Saya contohkan menggunakan komputer dulu karena ada HP supaya lebih jelasnya pakai komputer. Saya connect ke UKK Afif Hidayat 01, dikonekkan. Channel security-nya 1234567 8. Ini 12348 di oke. Nah, ini sudah Hidayat connect. Oke, sekarang kita login. Kalau bingung kalian tulis saja di sini portal SMK. Nanti keluar redirectnya. Praktekkan di sini. Portal SMK-nya. Klik dan loginnya internet hotspot login. Di sini, ini sudah diganti selamat datang di hotspot SMK HKTI 2 tadi power by Afif Hidayat. Nah, di sini udah coba ya. Nanti misalkan saya login menggunakan guru, passwordnya 456. Nah, kemudian di oke pengujiannya, kemudian saya cek. Ini never aja. Oke,
Untuk mengeceknya di IP hotspot mana ini aktif, klik aktif. Nah, ini user guru sudah connect. Nah, karena tadi guru udah connect di sini ya, berarti sudah selesai untuk konfigurasi dari ini smartphone, IP smartphone ke MikroTik 1. Kita cek IP-nya coba. IP smartphone-nya, perangkat tadi saya menggunakan komputer untuk ngeceknya. Berarti di sini IP-nya berarti dapatnya 2192.168.20.50 ya. Ini sesuai dengan pool yang tadi kita buat. Ini sudah untuk konfigurasi MikroTik hotspot ya, MikroTik 1 untuk hotspot. Nah, sekarang kita tambahkan lagi konfigurasinya untuk menggunakan VLAN. Nah, kita masuk ke interface di sini. Nah, di sini interface untuk konfigurasi VLAN-nya ya. Di sini kalian tambahkan VLAN. Nah, VLAN plus di sini VLAN tambahkan VLAN 1 namanya tadi siswa. Jadi siswa itu ID-nya 10, berarti interface-nya Ether 2 di apply. Oke. Nah, ini siswa sudah, tambah lagi guru. ID-nya 20. Ini masih di MikroTik 1 ya. Ini masih di MikroTik 1, Ether 2 di apply. Oke. Ya, ini sudah Ether 2 guru sama siswa untuk VLAN-nya. Nah, sekarang berikutnya kita bikin untuk IP pool-nya, IP address, kemudian nanti IP pool atau IP DHCP servernya. Oke, IP address kita tambahkan dulu IP untuk siswa. Kalau siswa tadi IP-nya itu 192.40.1 prefix 24. Jadi saya tambahkan 192.168.40.1 prefix 24. Saya kasih siswa apply. Oke, tambah lagi. Kalau guru berarti 60.1 prefix 24. Oke, kita tambahkan 192.168.60.1 prefix 24. Ini interface-nya guru. Apply. Oke, sini udah. Sekarang kita bikin DHCP servernya atau DHCP poolnya. IP, DHCP server atau pool. Kita tambahkan siswa. Siswa kita next lagi. Betul 40. Poolnya tadi dari 10 sampai 40.50. Ini untuk siswa. Poolnya ya 40 10 sampai 50 untuk siswa. Kemudian yang guru itu 60 10 sampai 50 ya. Sama, berarti bedanya di sini 5 10 50. Oke. Tambah lagi guru. Tambah next lagi. Nah, di sini 60.10 sampai 60.50. Next lagi. Oke. Nah, ini sudah. Nanti ini belum digunakan. Ini sudah digunakan untuk konfigurasinya. Ini MikroTik 1 sudah selesai konfigurasinya. Sekarang kita konfigurasi MikroTik 2. Oke, kita setting untuk MikroTik 2 ya. Kalian nanti di soal itu kan ada Ether 1, 2, 3 dan 4. Kalau di soal itu kan pengujiannya untuk Ether yang terhubung PC 1 itu ke Ether 2, kemudian PC 2 itu Ether 4. Nah, saya minta nanti supaya nanti tidak error untuk MikroTik 2, kalian konfigurasinya menggunakan Ether 3. Jadi Ether 3 nanti jangan dikonfigurasi dulu. Kalau dikonfigurasi nanti bisa error dan nanti tidak bisa login atau balik lagi untuk konfigurasi MikroTik 2. Jadi Ether 3 nanti dilewatkan dulu aja. Jangan disetting dulu. Nanti inbox terjadi trouble malah nanti repot. Kalau belum disetting VLAN. Oke, langsung aja. Seperti biasa kita buka inbox ya, kita refresh, kita masukkan di sini. Oke, tadi udah saya reset di sini, langsung aja kasih nama sistem identity. Saya kasih nama switch mode. Oke, berikutnya kalau udah switch mode, kalian masuk ke interface. Kalian menggunakan untuk arahkan ke master portnya, karena terang portnya Ether 1, berarti ini jangan dikonfigurasi, dibiarkan aja. Berarti yang akses port Ether 2 kita arahkan master portnya ke Ether 1. Kemudian Ether 3 jangan dikonfigurasi ya, karena nanti bisa terjadi trouble. Ether 4
kita arahkan ke Ether 1, kita apply, oke. Itu sudah. Ether 2 terhubung ke PC 1 menggunakan VLAN 10, Ether 4 terhubung ke PC 2 menggunakan VLAN 20. Seperti itu. Kemudian kalian setting di switch, kita tambahkan di port, nanti yang setting adalah port dan VLAN. Kalian setting port dulu, port Ether 1 karena terang port, VLAN modenya berarti kita menggunakan secure, headernya adalah add if missing, kita apply, oke. Kemudian Ether 2 kalian VLAN modenya secure, VLAN headernya kalian adalah always strip, VLAN default VLAN-nya adalah 10 kalau Ether 2. Soalnya VLAN Ether 2 berarti kan 10, berarti sini apply, oke. Kemudian Ether 4 berarti di sini secure, headernya always strip, headernya VLAN ID-nya 20 ID-nya. Oke, nah ini sudah. Sekarang kalian masuk ke VLAN. Nah, tambahkan VLAN. Nah, VLAN untuk switch 1 berarti tambahkan untuk VLAN, berarti VLAN 10. VLAN 10 berarti yang bisa lewat untuk VLAN 10 adalah port 1, nanti Ether 1, kemudian karena untuk terang ya, 10 berarti port 2, Ether 2. Sebenarnya port 3 juga bisa, tapi jangan disetting dulu, nanti kalau disetting biasanya kadang trouble. Ini biarkan aja 1 dan 2. Di apply, oke. Tambahkan lagi switch satunya VLAN 20, kalian setting portnya Ether 1 karena sebagai master port atau terang port, kemudian di sini adalah Ether 4, kemudian di apply, oke. Ini sudah selesai settingan VLAN-nya, oke, sudah selesai. Dan ini Ether 3 tapi tidak usah disetting, nanti kalau trouble nanti repot. Untuk konfigurasinya harus reset dulu mikrotiknya, nanti repot, nanti waktunya dengan waktu yang terlalu lama. Oke, langsung aja kita pengujian ya. Kalian hubungkan, untuk siapkan kabel lagi, hubungkan ke mikrotik 1 dikasih di Ether 2. Ether 2 terhubung ke mikrotik 2 Ether 1. Berarti mikrotik 2 Ether 1. Ether 1 sini saya hubungkan ke mikrotik Ether 1. Nah, sekarang saya akan tes. Saya hubungkan ke Ether 2. Ether 2 mikrotik 2 terhubung dengan PC ya. Jadi nanti saya akan uji seperti ini dulu. Ether 2 terhubung dengan PC 1. Apakah dapat VLAN 10 apa tidak? Kita coba. Kita hubungkan di sini. Kemudian kalian di sini untuk IP-nya di obtain dulu ya. Kalian obtain dulu IP-nya. Di obtain dulu IP-nya, di obtain dulu. Nanti dapat, apakah dapat IP dari VLAN 10 apa tidak? Nanti di sini dapat IP ini apa tidak, VLAN 10. Untuk pengujiannya dapat IP dari VLAN 10 apa tidak, kalian cek, kita cek bareng-bareng. Nah, ini sudah terhubung, kita cek IP-nya. Status detail, IP-nya adalah 192.168.40.50. Kita cek 40.50. Nah, ini ya betul, sudah terhubung ke sini VLAN. Nah, sekarang coba kalian pindah dari tadi port 2, sekarang pindah di mikrotik 2, dipindah ke port 4, terhubung ke PC 2. Oke, sekarang kita port 4, kita pindah ke port 4, terhubung ke PC 2 pengujiannya. Kita cek nanti bekerjanya apakah disable dulu. Biasanya saya disable. Kita disable dulu kalau cuma saya pakai satu PC untuk nyoba. Kita enable lagi. Coba nanti dapat IP VLAN 20 apa tidak. Saya hubungan ke port 4. Nah, dapatnya 192.168.60.50. Berarti kalau 60.50 itu, nah, oh berarti ini 60.1 berarti yang ini, berarti VLAN 20. Oke, berarti sudah jadi ya, ini udah betul. Itu sampai ini dulu konfigurasinya, berarti sudah selesai pengujiannya. Tadi HP-nya udah tampilan login, udah bisa login. Sekarang di PC 2 terhubung VLAN 20 dan PC 1 terhubung VLAN 10. Saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.